Selamat pagi kepada Bapak dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Agustina dengan NIM 17040342 dari Manajemen Keuangan kelas A. Pada hari ini saya akan mempresentasikan tentang pengukuran kinerja keuangan. Kinerja keuangan merupakan kondisi yang mencerminkan keadaan keuangan suatu perusahaan berdasarkan sasaran, standar, dan kriteria yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja keuangan merupakan suatu usaha formal untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas perusahaan dalam menghasilkan laba dan posisi kas tertentu. Dengan pengukuran kinerja keuangan, dapat dilihat prospek pertumbuhan dan perkembangan keuangan perusahaan dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Nah, beberapa kegunaan dari pengukuran kinerja keuangan. Yang pertama yaitu untuk mengukur prestasi yang dicapai oleh suatu organisasi dalam suatu periode tertentu yang mencerminkan tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan. Yang kedua, untuk menilai kontribusi suatu bagian dalam pencapaian tujuan perusahaan secara keseluruhan. Yang ketiga, memberi petunjuk dalam pembuatan keputusan dan kegiatan organisasi pada umumnya dan divisi atau bagian organisasi pada khususnya. Yang keempat, sebagai dasar penentuan kebijaksanaan penanaman modal agar dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas perusahaan. Yang kelima, bagi investor, informasi mengenai kinerja keuangan perusahaan dapat digunakan untuk melihat apakah mereka akan mempertahankan investasi di perusahaan tersebut atau mencari alternatif lain. Nah, ada beberapa alat yang digunakan untuk menganalisis kinerja keuangan. Yang pertama yaitu analisis perbandingan laporan keuangan. Merupakan teknik analisis dengan cara membandingkan laporan keuangan dari dua periode ataupun lebih untuk menunjukkan perubahan dalam jumlah yang bersifat absolut maupun dalam persentase yang bersifat relatif. Analisis tren merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tendensi keadaan keuangan dan kinerja perusahaan, apakah menunjukkan kenaikan atau penurunan. Yang ketiga, analisis persentase per komponen atau common size. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui persentase masing-masing komponen aset terhadap total aset, persentase masing-masing komponen utang dan modal terhadap total pasifa, persentase masing-masing komponen laporan laba rugi terhadap penjualan bersih. Yang keempat, analisis sumber dan penggunaan modal kerja. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui besarnya sumber dan penggunaan modal kerja selama dua periode waktu yang dibandingkan. Yang kelima, analisis sumber dan penggunaan kas. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui kondisi kas dan perubahan kas pada suatu periode waktu tertentu. Yang keenam, analisis rasio keuangan. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan di antara pos tertentu dalam neraca maupun laporan laba rugi. Yang ketujuh, analisis perubahan laba kotor. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui posisi laba kotor dari satu periode ke periode berikutnya, serta sebab-sebab terjadinya perubahan laba kotor tersebut. Yang kedelapan, analisis titik impas. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui tingkat penjualan yang harus dicapai agar perusahaan tidak mengalami kerugian. Dan yang terakhir, analisis kredit. Merupakan teknik analisis yang digunakan untuk menilai layak atau tidak suatu permohonan kredit dari debitor kepada kreditor seperti pada bank. Nah, selanjutnya metode yang digunakan dalam pengukuran kinerja keuangan ada dua, yaitu economic value added dan market value added. Economic value added adalah indikator internal yang mengukur kekayaan pemegang saham suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. EVA mengukur seberapa efisien perusahaan menggunakan modal untuk menciptakan nilai tambah ekonomis. Sebagai pengukur kinerja perusahaan, EVA secara langsung menunjukkan seberapa besar perusahaan telah menciptakan modal bagi pemilik modal. Jika nilai EVA lebih besar dari 0, maka manajemen perusahaan telah berhasil menciptakan nilai tambah ekonomis bagi perusahaan. EVA sama dengan 0 menunjukkan manajemen perusahaan berada dalam titik impas. EVA lebih kecil dari 0 berarti tidak terjadi proses penambahan nilai ekonomis bagi perusahaan. Dalam arti laba yang dihasilkan tidak dapat memenuhi harapan para kreditor dan pemegang saham atau investor. Market value added adalah perbedaan nilai perusahaan termasuk ekuitas dan utang dan modal keseluruhan yang diinvestasikan dalam perusahaan. Semakin besar MVA menunjukkan indikasi MVA yang semakin baik. MVA lebih besar dari 0 menunjukkan perusahaan berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Sedangkan MVA lebih kecil dari 0 menunjukkan perusahaan tidak berhasil meningkatkan nilai modal yang telah diinvestasikan oleh penyandang dana. Nah, selanjutnya yaitu pengukuran kinerja keuangan dari berbagai aspek. Aspek profitabilitas yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu dengan menggunakan aktiva atau modal secara produktif. Aspek likuiditas yaitu kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan yang harus segera diselesaikan pada saat ditagih. Aspek solvabilitas yaitu kemampuan perusahaan untuk
untuk memenuhi kewajiban keuangannya apabila perusahaan tersebut dilikuidasi, yang mencakup kewajiban jangka pendek maupun jangka panjang. Yang pertama dari aspek profitabilitas, rasio profitabilitas merupakan rasio yang menunjukkan tingkat imbalan atau perolehan keuntungan dibandingkan penjualan atau aktiva. Yang pertama yaitu margin laba kotor atau gross profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah perusahaan membayar harga pokok penjualan. Yang kedua yaitu margin laba operasi atau operating profit margin, merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah semua biaya dan pengeluaran lain dikurangi kecuali bunga dan pajak atau laba bersih yang dihasilkan dari setiap rupiah penjualan. Margin laba bersih atau net profit margin merupakan ukuran persentase dari setiap hasil sisa penjualan sesudah dikurangi semua biaya dan pengeluaran termasuk bunga dan pajak. Return on Investment atau ROI merupakan kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan yang akan digunakan untuk menutup investasi yang dikeluarkan. Rentabilitas ekonomis atau Return on Assets atau ROA merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, ada beberapa kegunaan dari mengetahui aspek profitabilitas. Yang pertama, untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Yang kedua, untuk menilai posisi laba perusahaan tahun sebelumnya dengan tahun sekarang. Yang ketiga, untuk menilai perkembangan laba dari waktu ke waktu. Yang keempat, untuk mengukur seberapa besar jumlah laba bersih yang akan dihasilkan dari setiap rupiah dana yang tertanam dalam total aset. Selanjutnya, aspek likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio yang mengukur kemampuan likuiditas jangka pendek suatu perusahaan dengan melihat aktiva lancar perusahaan relatif terhadap utang lancarnya. Yang pertama yaitu rasio lancar atau current ratio, merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo dengan aktiva lancar yang tersedia. Yang kedua, rasio cepat atau quick ratio, merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang lancar dengan aktiva lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan. Yang ketiga, rasio kas atau cash ratio, membandingkan antara kas dan aktiva lancar yang bisa segera menjadi uang kas dengan utang lancar. Nah, kegunaan dari aspek likuiditas yang pertama yaitu untuk mengantisipasi dana yang diperlukan saat ada kebutuhan mendesak. Yang kedua, memudahkan nasabah bagi lembaga keuangan atau bank yang ingin melakukan penarikan dana. Yang ketiga, sebagai poin penentu bagi suatu perusahaan untuk mendapatkan persetujuan investasi atau bisnis lain yang menguntungkan. Selanjutnya yaitu aspek solvabilitas. Rasio solvabilitas menunjukkan tingkat efektivitas penggunaan aktiva atau kekayaan perusahaan. Yang pertama yaitu rasio utang atau debt ratio atau debt to total asset. Rasio ini menunjukkan sejauh mana utang dapat ditutupi oleh aktiva. Yang kedua, rasio utang terhadap ekuitas atau total debt to equity ratio, menunjukkan hubungan antara jumlah utang jangka panjang dengan jumlah modal sendiri yang diberikan oleh pemilik perusahaan yang berguna untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan kreditur dengan pemilik perusahaan. Nah, beberapa kegunaan dari aspek solvabilitas. Yang pertama untuk meninjau posisi sebuah perusahaan yang dilihat dari kewajibannya kepada pihak lain atau kreditor. Yang kedua untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban tetap seperti angsuran pinjaman termasuk bunga. Yang ketiga untuk meninjau nilai aktiva khususnya aktiva tetap terhadap modal. Yang keempat untuk mengetahui jumlah aktiva perusahaan yang dibiayai oleh utang. Yang kelima untuk meninjau pengaruh utang perusahaan terhadap pengelolaan aktiva. Yang keenam untuk mengetahui besarnya bagian dari modal perusahaan yang dijadikan jaminan utang jangka panjang. Dan yang terakhir untuk meninjau jumlah dana pinjaman yang akan segera jatuh tempo atau akan ditagih terhadap modal yang dimiliki oleh perusahaan. Nah, sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 strip per strip M KUKM strip 5 strip 2006 tanggal 1 Mei 2006 tentang pedoman penilaian koperasi berprestasi atau koperasi award, nilai current ratio dikatakan sangat baik apabila nilainya di antara 200% sampai 250%. Dikatakan baik apabila nilainya 175% sampai lebih kecil dari 200% atau di atas 250% sampai 275%. Dikatakan cukup baik apabila nilainya 150% sampai lebih kecil dari 175% atau di atas 275% sampai 300%. Dikatakan kurang baik apabila nilainya 125% sampai lebih kecil dari 150% atau lebih besar dari 300% sampai 325%. Dan dikatakan buruk apabila nilainya lebih kecil dari 125% atau lebih besar dari 325%. Sementara rasio solvabilitas
yaitu debt to total asset ratio dikatakan sangat baik apabila nilainya lebih kecil sama dengan 40%, dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 40% tetapi lebih kecil dari 50%, dikatakan cukup baik apabila nilainya lebih besar dari 50% sampai 60%, dikatakan kurang baik apabila nilainya di atas 60% sampai 80%, dan dikatakan buruk apabila nilainya lebih dari 80%. Total debt to equity ratio dikatakan sangat baik apabila nilainya lebih kecil sama dengan 70%, dikatakan baik apabila nilainya lebih dari 70% sampai 100%, dikatakan cukup baik apabila nilainya lebih dari 100% sampai 150%, dikatakan kurang baik apabila nilainya lebih dari 150% sampai 200%, dan dikatakan buruk apabila nilainya lebih dari 200%. Sementara rasio profitabilitas, yaitu return on assets, dikatakan sangat baik apabila nilainya lebih dari 10%, dikatakan baik apabila nilainya 7% sampai lebih kecil dari 10%, dikatakan cukup baik apabila nilainya 3% sampai lebih kecil dari 7%, dikatakan kurang baik apabila nilainya 1% sampai kurang dari 3%, dan dikatakan buruk apabila nilainya lebih kecil dari 1%. Return on investment dikatakan sangat baik apabila nilainya lebih besar dari 21%, dikatakan baik apabila nilainya 15% sampai lebih kecil dari 21%, dikatakan cukup baik apabila nilainya 9% sampai lebih kecil dari 15%, dikatakan kurang baik apabila nilainya 3% sampai lebih kecil dari 9%, dan dikatakan buruk apabila nilainya lebih kecil dari 3%. Nah, selanjutnya ada beberapa kriteria kinerja keuangan yang dikatakan baik maupun yang dikatakan buruk. Kinerja keuangan dikatakan baik apabila laba yang meningkat, memiliki dana cadangan yang mencukupi, rasio utang yang rendah, pengeluaran lebih kecil dari pemasukan. Dan kinerja keuangan dikatakan buruk apabila laba yang menurun atau malah rugi berkelanjutan, tidak memiliki dana cadangan atau dana cadangan tidak mencukupi, rasio utang yang tinggi, dan pengeluaran yang lebih besar dari pemasukan. Nah, beberapa saran bagi perusahaan dengan kinerja keuangan yang buruk, yaitu yang pertama melakukan pencatatan keuangan yang bersih dan jelas, yang kedua mengurangi pengeluaran yang bisa diminimalisir, yang ketiga memisahkan rekening pribadi dan rekening perusahaan, yang keempat membayar kewajiban atau pinjaman tepat waktu agar terhindar dari denda keterlambatan, dan yang terakhir investasi pada sumber daya manusia perusahaan seperti memberikan pelatihan maupun pada sistem perusahaan seperti penggunaan teknologi. Nah, berikut merupakan studi kasus pada PT HM Sempurna, yaitu merupakan sebuah perusahaan besar di Indonesia dan mencapai pangsa pasar sebesar 36,1%. Pada akhir tahun 2013, total karyawan Sempurna dan anak perusahaannya berkisaran 33.500 orang. Selain itu, perusahaan juga bekerja sama dengan 38 unit mitra produksi sigaret atau MPS yang terletak di berbagai lokasi di Pulau Jawa saat memproduksi sigaret kreatif tangan, dan total keseluruhan memiliki lebih dari 56.500 orang karyawan. Data keuangan perusahaan dapat dilihat pada tabel. Nah, rasio profitabilitas dihitung dengan menggunakan rumus net profit margins sama dengan profit after tax dibagi sales dikali 100%. Return on investment sama dengan profit after tax dibagi total assets dikali 100%. Return on equity dihitung dengan rumus profit after tax dibagi equity dikali 100%. Dan hasilnya dapat dilihat pada tabel. Net profit margin yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata sebesar 13,96, yang apabila dibandingkan dengan standar industri tidak baik karena di bawah standar industri yang ditetapkan yaitu sebesar 20%. Di bawah standar industri menunjukkan pendapatan perusahaan atas penjualan belum maksimal. Return on investment yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh nilai rata-rata sebesar 37,63%. Apabila dibandingkan dengan standar industri sudah baik, karena sudah di atas standar yang ditetapkan yaitu sebesar 30%. Nilai di atas standar menunjukkan perusahaan telah efektif dalam menjalankan operasionalnya. Return on equity yang pada tahun 2012 sampai dengan 2014 memperoleh rata-rata sebesar 75,5% dan berada di atas standar industri yang ditetapkan yaitu 40%. Di atas standar industri menunjukkan bahwa perusahaan telah efisien dalam menggunakan modal sendiri. Selanjutnya rasio likuiditas terdiri dari current ratio yang dihitung dengan rumus current asset dibagi current liabilities, dan quick ratio dihitung dengan rumus current asset dikurang inventory dibagi current liabilities. Current ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memiliki rata-rata sebesar 1,68 kali. Apabila dibandingkan dengan standar industri masih di bawah standar yang ditetapkan yaitu sebesar 2 kali. Di bawah standar industri menunjukkan bahwa perusahaan kurang liquid
dikarenakan current liabilities masih cukup besar untuk mencapai di atas standar industri. Quick ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 memperoleh rata-rata sebesar 0,34 kali, yang apabila dibandingkan dengan standar industri masih di bawah standar industri yaitu 1,5 kali. Di bawah standar industri menunjukkan bahwa perusahaan kurang liquid dikarenakan inventory masih terlalu besar dibandingkan current liabilities. Selanjutnya rasio solvabilitas terdiri dari debt to asset ratio dihitung dengan rumus total liabilities dibagi total aset dikali 100% dan debt to equity ratio dihitung dengan rumus long term debt dibagi total equity dikali 100%. Debt to asset ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mendapatkan nilai rata-rata sebesar 49,7% apabila dibandingkan dengan standar industri sudah melampaui nilai standar ditetapkan, yaitu sebesar 35%. Di atas standar menunjukkan perusahaan dapat mengelola aktiva dengan baik. Debt to equity ratio yang pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2014 mendapatkan nilai rata-rata sebesar 8,4%. Apabila dibandingkan dengan standar industri sudah baik karena di bawah standar yang ditetapkan yaitu sebesar 90%. Di bawah standar menunjukkan tingkat pendanaan perusahaan menggunakan modal sendiri ialah lebih besar dibandingkan utang. Berikut merupakan referensi yang saya gunakan dalam membuat presentasi kali ini. Baiklah, sekian presentasi saya. Terima kasih kepada Bapak dan teman-teman yang saya mendengarkan dan saya mohon maaf apabila terdapat salah kata. Selamat pagi.